Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baina insyaallah ab'asu fi hajjil kalimat min kalimati Syekh Abdul Qadir Jailani bi kitabihi, dalam kitabnya Fathur Rabbani, ya, pembuka ketuhanan. Ya ayyuhal insan, qala ya qaumi, wahai murid-muridku, kata beliau, uskuru lillahi azza wa jalla, bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla. Dalam kitab Fathur Rabbani ini selalu menggunakan kata azza wa jalla, ya, yang mendefinisikan orang ma'rifatullah itu selalu berkhidmat kepada azza wa jalla, berkhidmat kepada kebesaran, perlindungan, keagungan dan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, atau kebesaran jalalnya Allah. Jadi khidmat itu kepada jalal Allah Subhanahu wa taala, menunjuk kepada makna orang yang sudah pada posisi dia tidak syirik lagi. Kalau biasa Allah Subhanahu wa taala itu juga bagus, ya, tapi itu menunjuk kepada makna orang yang masih bergelimang melawan kesyirikan pada dirinya. Kemudian angkat lagi kepada azza wa jalla, kesadaran kepada Tuhan yang memiliki jalal, yang memiliki kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang nanti dituju pada maqam ahadiyah jalal Allah, atau makna ketunggalan Allah dalam jalalnya. Dalam segala pembahasan pun nanti kepada makna jalal ini sendiri. Bersyukurlah kalian kepada Allah azza wa jalla ala ni'amihi, atas nikmat-nikmat Allah. Wanjuruha minhu, perhatikanlah bagaimana cara bersyukur itu, bagaimana sesungguhnya syukur itu. Jadi mungkin dengan perkataan kau mengucap syukur dalam ucapanmu, tapi hatimu menentangnya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Kita mengucap syukur tapi kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah mudah-mudahan kita memiliki sebuah pemahaman yang mendasar daripada makna syukur. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang pada diri kalian itu, nikmat-nikmat Allah itu semuanya faminallah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pandang, memandang syukur syakara itu bukan dalam pengertian orang kebanyakan. Orang kebanyakan syukur itu pasti kalau dia dapat rezeki dia bersyukur. Berarti kalau sempit rezekinya dia tidak bisa lagi bersyukur. Nah, itu kan, dia tidak bisa lagi melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat Allah itu kan banyak. Nikmat kemampuan berpikir, nikmat menggunakan akal, nikmat bertutur kata, nikmat menyampaikan kebenaran, nikmat dalam keimanan, nikmat dalam hidayah Allah, nikmat dalam berkehidupan sehari-hari, nikmat bahkan segala sesuatu yang kita dapat muharrakun fi kullil ahwal, segala gerak-gerik kehidupan kita dalam setiap kehidupan ini itu min nikmatillah, itu nikmat Allah. Maka faminallah, maka sesungguhnya itu adalah nikmat Allah. Nah, janganlah kita sampai menyangkal nikmat Allah. Mulut kita bersyukur alhamdulillah, tapi pada sebagian perbuatan kita menyangkal itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti Anda bertentangan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita lihati di sini maksud beliau, wa aina syukuru minkum, di manakah nikmat kalian itu, syukur kalian itu, ya mutaqallibina fi ni'amihi, wahai orang yang berselingkuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Dia orang berselingkuh dengan nikmat Allah. Orang berselingkuh dengan nikmat Allah itu ya tadi berkata syukur alhamdulillah, tapi sebenarnya tidak ada kesyukuran di dalam hatinya, tidak ada kesadaran dalam ilmunya tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesadaran ilmunya pada nikmat Allah. Ya man yara ni'amahu min ghairi, wahai orang yang memandang nikmat Allah itu bukan dari Allah. Orang yang memandang nikmat Allah bukan dari Allah. Misalkan orang yang berhasil sukses berusaha, dia melihat itu bukan nikmat Allah, tapi dia melihat karena kepintaran dirinya, karena kecerdasan dirinya, sehingga dia mendapatkan rezeki yang banyak, sehingga dia dapat mendapatkan harta yang banyak. Orang yang berilmu karena sekolah dari santri, pesantren, dan jadi guru agama. Ketika orang ditanya, kenapa engkau sekarang jadi mu'alim, jadi seorang ustadz alim? Si mu'alim berkata, karena saya sekolah dulu, karena saya nyantri dulu, karena saya dulu berguru. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang berselingkuh dengan nikmat Allah. Padahal semua itu adalah nikmat Allah. Ketika orang mengatakan kenapa engkau jadi mu'alim, itu menunjuk sebuah perkataan nikmat Allah. Maka jangan diselingkuhi. Katakan saja, Pakul fa inna haja minallah, semua ini karena Allah yang menghendaki, semua ini karena Allah yang menjadikanku seperti ini. Oh begitu, kata Allah. Ya, kalau orang bertanya sekolah, baru tanyakan tentang sekolah, gitu kan. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya dari Allah? Lalu kalau Anda ingin juga berkisah tentang sekolah Anda, tentang pembelajaran Anda, tentang ilmu Anda katakan saja bahwa andaikan Allah tidak memberi hidayah kepadaku, andaikan Allah tidak memberikan nikmat kepadaku, karena kealiman itu bukan hanya hidayah tapi juga nikmat-nikmat Allah, maka tidak mungkinlah aku seperti ini. Sehingga Allah membukakan hatiku untuk belajar, membukakan hatiku untuk mengetahui segala hal kehidupan ini. Itu maksudnya. Maka janganlah engkau berselingkuh, wahai orang-orang yang berselingkuh dengan nikmat Allah, ialah orang yang melihat suatu nikmat min ghairihi, itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu adalah berselingkuh dengan nikmat Allah. Taratan tarawna ni'amahu min ghairihi. Satu hari dia melihat nikmatnya Allah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang ya seperti anak kecil ya. Seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau dia dibelikan sepeda, dia sangat senang sekali kepada ayahnya. Kemudian berlalu waktu mungkin 1 tahun atau setengah tahun kemudian, dia minta belikan lagi sepeda lebih baru lagi. Maka sepeda yang dulu itu pasti diinjak-injaknya atau dikatakannya sudah tidak cocok lagi dengan dia, tidak enak lah dipakai, tidak apalah sebagainya, sehingga dia melupakan nikmat itu. Dia yang menginginkan nikmat yang lain. Maka sikap penghinaan pada nikmat yang terjadi itu, yang terdahulu itu, merupakan juga selingkuh terhadap nikmat Allah. Jadi kadang kita hari ini memandang sesuatu baik sebagai nikmat Allah, di waktu yang lain kita melihat yang dulu kita katakan nikmat Allah itu tidak lagi nikmat Allah. Maka jangan sampai begitu. Katakan saja yang selama ini tetap nikmat Allah, yang lain juga nikmat Allah. Maka semua itu adalah nikmat Allah. Itu maksudnya. Orang selingkuh nikmat Allah selalu berpikir dan berperasaan dia menganggap yang lain-lain selain yang dipandang baru nikmat itu adalah nikmat yang sudah tidak bisa dikatakan lagi nikmat, padahal itu nikmat. Jadi begitu. Atau kadang-kadang terbalik, seperti orang berkata, ya sudah saya tua, yang enak itu yang Anda muda. Kalau sudah tua ini apalah lagi, tidak ada lagi nikmat yang apa-apa, saya muda, waktu muda itulah nikmat samsara. Itu terbalik lagi, itu yang sesuatu yang sekarang dianggap tidak nikmat, yang dulu adalah nikmat juga, itu berselingkuh dengan nikmat Allah. Berarti
Kalau ada perasaan-perasaan begitu, perkataan-perkataan seperti itu adalah Anda berselingkuh, maksud saya dengan nikmat Allah yang selama ini pada diri kalian itu juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang taratan. Wa taratan tastaqilunaha wa tantaziruna ila ma laisa indakum. Suatu hari Anda memuskilkan, mengatakan kecil apa yang engkau pandang, sesuatu bahkan di luar diri Anda, itu bukan nikmat. Segala sesuatu yang datang kepada Anda, kebaikan yang datang kepada Anda anggap nikmat. Tapi kebaikan yang lain di alam semesta ini Anda tidak mengatakan itu nikmat, seharusnya juga nikmat. Misalnya kita dalam konteks yang lain, ketika kita mendengar ada orang mukmin mendapatkan kenikmatan, maka seyogianya juga kita bersyukur kepada Allah ada orang mukmin yang mendapatkan kenikmatan. Bukan berkata, wah itu kan untuk dia, bukan untuk saya tidak ada diberikan nikmat seperti itu. Tidak. Ada orang dapat hadiah, dia tidak, dia kecil hatinya, seolah-olah dia tidak setuju nikmat itu diberikan kepada orang lain, bukan pada dirinya. Ini adalah selingkuh terhadap nikmat Allah. Bukankah engkau juga diberikan kehormatan, kenikmatan itu juga pada diri seseorang? Taruh aja seorang jabatan. Suatu hari temannya mendapatkan jabatan yang bagus di kantornya, maka dia susah hati, merasa tidak mendapatkan nikmat. Padahal jabatannya sekarang juga adalah nikmat baginya. Jadi jangan sampai berselingkuh memandang seperti itu. Pandanglah semua itu sebagai sebuah kenikmatan. Paminallah wa ma bikum min nikmatin paminallah. Semua itu adalah nikmat-nikmat Allah yang Anda juga dapat, orang lain juga dapat. Kehidupan semua ini tidak ada satu zarah pun di alam semesta ini melainkan nikmat Allah. Kadang hanya pada zahir pandangan kita itu bukan nikmat Allah, tapi sebenarnya adalah nikmat Allah. Nah, meskipun Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mendefinisikan apa itu nikmah. Naim itu adalah kelezatan, kesenangan, sifatnya sesuatu yang menyenangkan hati. Tapi itu pada zahir, baik pandangan umum, kuliah maupun bersifat pandangan juz'iyah. Maka semua itu meskipun berbeda-beda, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, semuanya harus kita pandang sama. Paminallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada diri kita, dan kita bisa hidup ini adalah nikmat Allah. Jadi bagaimana seorang mukmin tidak bersyukur pada dirinya? Seharusnya kalau dia bisa memahami filosofis hikmah yang ada terkandung dari perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani berdasarkan firman Allah surah An-Nahl ayat 53 tadi. Wa taratan tasta'inuna biha ala ma'asyiyah. Yang menjadi problem adalah ini, Anda justru selingkuh yang paling berat sekali itu yang sangat berselingkuh gitu kan. Dengan ucapanmu bersyukur pada Allah, atau kamu tidak bersyukur atau bersyukur, itu adalah selingkuh di mana kamu mengharapkan nikmat yang diperoleh dari kemaksiatan. Itu perbuatan menentang Allah. Itu selingkuh yang sejadi-jadinya. Anda merasa senang hati dengan keburukan yang datang kepada Anda, itu selingkuh Anda itu. Misalnya melihat perbuatan maksiat, Anda mendapatkan rezeki yang haram, lalu Anda berkata alhamdulillah, padahal Anda mendapatkannya dengan cara haram. Itu selingkuh yang luar biasa, terlalu jahir sekali itu selingkuhnya. Anda berjuang membela keburukan, Anda mensyukuri perbuatan itu selingkuh yang luar biasa. Anda mendapat satu kenikmatan dengan cara maksiat, itu adalah selingkuh daripada syukur kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kira-kira, mudah-mudahan ada pemahaman terhadap masalah ini. Tidak akan pernah sempurna apa yang kita manusia sampaikan kepada orang lain, melainkan kita harus melakukan tahapan demi tahapan untuk memahami makna tertentu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam johir syariah maupun dalam batinnya syariah itu sendiri. Mudah-mudahan dapat maklum.
Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.